Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohana Patricia dengan NIM 24002062. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelumnya yang terhormat itu Ibu Dr. Fevi Sunarti MPD selaku dosen yang mengampu pada mata kuliah Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang materi yang telah ada di RPS sebelumnya. Di sini saya memilih tentang pendidikan masyarakat di era teknologi komunikasi dan informasi. Di dalam topik pembahasan ini saya akan membahas tentang penyebab permasalahan yang berkaitan dengan topik, yang kedua akibat atau dampak terhadap proses atau hasil belajar, dan yang ketiga itu jalan keluar atau solusi yang dapat dilakukan. Dapat kita ketahui, saya melakukan pencarian tentang adanya teknologi masyarakat Indonesia, di mana siswa ini malas baca tapi cerewet di medsos. Itu berada pada sorotan media Civitas yang diunggah pada 26 Agustus 2020. Fakta pertamanya itu UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca siswa orang Indonesia ini sangat rendah. Dan menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, artinya dari 1000 orang di Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Pendidikan masyarakat ini atau non-formal kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas atau balai desa. Digitalisasi telah menciptakan apa yang disebut dengan Sosis 5.0, di mana teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI dan Big Data seharusnya mengabdi pada kepentingan manusia. Namun, data menunjukkan bahwa transisi ini tidak selalu berjalan mulus. Di era yang sekarang ini, akses informasi sangat terbuka lebar, namun terdapat kesenjangan besar antara jumlah pengguna teknologi dengan kualitas literasi digital. Menurut berita yang saya baca tadi, di sini saya menemukan ada 3 faktor utama yang menyebabkan masalah pendidikan masyarakat di era digital. Yang pertama, rendahnya minat baca versus keaktifan media sosial, di mana menurut data UNESCO itu minat baca masyarakat Indonesia ini hanya 0,001% atau 1 dari 1000 orang yang rajin membaca di Indonesia. Ironisnya, masyarakat sangat aktif di media sosial namun cenderung malas membaca secara mendalam, sehingga mudah terpapar hoaks. Dan yang kedua itu ada kesenjangan infrastruktur, di mana data dari Universitas PGRI Yogyakarta menunjukkan adanya akses teknologi yang tidak merata. Belum semua siswa memiliki perangkat memadai atau laptop dan ponsel. Dan banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan koneksi internet. Dan yang ketiga itu ada ketidaksiapan menghadapi teknologi, di mana meskipun penetrasi internet ini mencapai 78,6% atau 221,5 juta jiwa, tingkat literasi digital Indonesia menurut Indef baru mencapai 62%, lebih rendah dari rata-rata ASEAN yang berada di angka 70%. Ketidaksiapan ini membuat masyarakat rentan terhadap penipuan daring dan judi online. Terus akibat terhadap proses dan hasil pembelajaran ini sangat berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan masyarakat. Yang pertama itu distraksi belajar, di mana penggunaan teknologi yang tidak dibarengi disiplin ini dapat menyebabkan siswa lebih tertarik membuka media sosial daripada konten pembelajaran. Hal ini dapat menurunkan fokus dan kualitas hasil belajar siswa serta minat baca siswa tersebut. Dan yang kedua itu ada kerentanan sosial ekonomi.
di mana akibat rendahnya literasi digital, masyarakat bukan hanya menggunakan internet untuk edukasi, melainkan terjerat masalah sosial ekonomi seperti pinjaman online dan judi online yang merusak tatanan keluarga. Dan yang ketiga itu ada eksklusi pendidikan, di mana masyarakat di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet stabil semakin tertinggal jauh dari masyarakat perkotaan dalam hal perolehan informasi ataupun kualitas pendidikan. Dan yang terakhir itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini saya akan menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ada pemerataan infrastruktur, di mana pemerintah harus memastikan jangkauan internet stabil hingga ke daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, agar akses pendidikan digital tidak bersifat eksklusif. Dan yang kedua ada penguatan literasi digital secara masif. Tidak hanya sekedar bisa menggunakan gawai atau cakap teknologi, tetapi juga edukasi mengenai keamanan digital, etika berinternet, dan kemampuan memfilter informasi atau cek fakta. Dan yang ketiga itu ada catatan optimis. Berdasarkan siaran pers Komdigi, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 telah naik ke angka 44,53 yang menunjukkan tren positif menuju masyarakat yang lebih cakap digital. Dan yang keempat, itu ada integrasi teknologi dalam kurikulum, di mana penggunaan teknologi seperti robot pengajar atau platform e-learning harus diimbangi dengan pengawasan guru dan orang tua agar tetap fokus pada tujuan pendidikan. Yang kelima itu ada kampanye budaya membaca, di mana mengubah perilaku cerewet di medsos menjadi perilaku kritis membaca melalui program literasi nasional yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Jadi, transformasi pendidikan masyarakat di era Society 5.0 ini menghadapi tantangan besar berupa paradoks digital, di mana tingginya penetrasi internet belum selaras dengan kualitas literasi digital dan minat baca masyarakat. Hal ini dapat menciptakan celah, kerentanan terhadap hoaks, distraksi belajar, serta masalah sosial ekonomi seperti judi online, sekaligus memperlebar kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Meskipun tren indeks masyarakat di digital Indonesia menunjukkan grafik positif, keberhasilan masa depan sangat bergantung pada integrasi antara pemerataan infrastruktur digital dengan penguatan budaya literasi. Agar teknologi ini benar-benar berfungsi sebagaimana sarana pemberdayaan manusia dan bukan sekadar alat konsumsi informasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Ada salahnya kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.